Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa karamihi ihsanihi tatimmul barakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi dhawil nufusis tahirat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله, yang kami muliakan kepada pimpinan yayasan Al-Mukarram Ustaz Dr. Imam Wahidin MTDI, yang kami muliakan kepada seluruh segenap asatidz wal asatidzat Insan Cendekia Adabi, dan kepada seluruh santriawan santriawati yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak sekali memberikan kita kenikmatan, yang nikmat tersebut kita tidak bisa menghitungnya. Baik nikmat sehat, nikmat kita mencari ilmu, karena bila kita muhasabah introspeksi tentu banyak orang yang tidak mampu untuk belajar, banyak orang yang masih sakit akibat wabah. Alhamdulillah kita saat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Karena dakwah beliaulah sebagai seorang muallim, seorang mudarris, muaddib, pada saat ini kita bisa merasakan nikmatnya belajar. Beliau seorang nabi, namun ketika zaman dahulu masih kurang dihormati, ya. Betul apa betul? Kita bisa merasakan enak ketika zaman sekarang ini, ya. Dulu, ya, Nabi Muhammad SAW ketika mengajar, ketika menjadi seorang dai, beliau sangat bersabar. Kita tahu betapa banyak, ya, keburukan yang diterima oleh Nabi, mulai dari dicaci, dimaki, bahkan beliau pernah dilempari kotoran, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan untuk membahagiakan hati Nabi atas penghinaan yang diterima oleh Nabi. Apa itu? Di masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memiliki berapa anak? 7. Laki-laki berapa? 3. Perempuan
itu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicaci dimaki dengan sebutan abtar, ya. Al-abtar. Ada yang tahu al-abtar? Orang yang terputus keturunannya, ya. Itulah yang menjadi sebab Allah menurunkan surah apa? Al-Kautsar, surah yang terpendek yang ada di dalam Al-Quran. Berapa ayat? 3. Di ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Telaga, ya. Ada yang menafsirkan Al-Kautsar adalah telaga. Ada pula yang mengartikan sebagai surga. Yang mengatakan sebagai telaga bahwa Al-Kautsar ini memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan madu, ya. Telaga ini memiliki, ya, warna putih, lebih putih dibandingkan susu. Telaga ini memiliki suhu yang lebih dingin daripada es, ya. Bagaimana kita bisa bayangkannya? Dan telaga ini lebih lembut dibandingkan sesuatu yang lembut. Itu telaga Kautsar, ya. Dan Allah memberikan telaga Kautsar ini khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti kita sebagai umatnya, ya, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Ketika kita masuk, ya, hisab, kita yang pertama adalah kita harus mampir terlebih dahulu ke telaganya Rasulullah, telaga Kautsar, ya. Nanti kita akan disuruh mampir terlebih dahulu untuk apa? Mampir untuk meminumnya, ya. La yazma man syariba minhu, tidak akan kehausan orang yang telah meminum telaga Kautsar ini, ya. Rizki minum telaga Kautsar Nabi Muhammad, rizki tidak akan kehausan selama-lamanya. Ketika panasnya pada mahsyar, ada yang mengatakan bahwa matahari ini jaraknya hanya sejengkal. Sebelum kita belajar, kita harus tahu, ya, dakwah Rasulullah. Kemudian di ayat yang ketiga, Inna syani'aka wal abtar. Wal abtar ini, ya, merupakan hinaan orang-orang jahiliyah kepada orang yang tidak memiliki anak laki-laki, baik melahirkan perempuan atau anak laki-laki yang menikah. Dahulu, ya, ini kisah sedih Rasulullah dahulu, bahwa beliau memiliki seorang anak laki-laki, ada 3. Ketika itu, ya, Al-As bin Wa'il bin Hisham melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid. Kemudian Al-As ini ingin masuk ke dalam masjid. Akhirnya berpapasanlah mereka berdua, ya. Apa yang terjadi? Mereka, Nabi Muhammad dengan Al-As, saling bercakap-cakap, ngobrol. Apa yang diobrolkan? Wallahu a'lam, ya. Kemudian setelah itu Al-As ini masuk ke dalam masjid. Dan di dalam masjid itu ada orang Quraisy yang lainnya. Kemudian Al-As ini ditanya, "Wahai Al-As, engkau
berbicara dengan siapa barusan? Kata beliau, saya berbicara dengan Nabi Al-Abtar, Nabiullah Muhammad Al-Abtar. Akhirnya terdengarlah oleh Rasulullah, dan hal tersebut menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu hebatnya kesabaran Rasulullah, walaupun dihina beliau sabar. Artinya ya, kita sebagai guru ya, santri di sini sudah belajar menjadi guru, maka harus kesabaran yang meniru siapa? Rasulullah. Dihina ente Al-Abtar, tapi Rasulullah sabar. Akhirnya untuk menghibur, Allah turunkan surat Al-Kautsar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini baru pembukaan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana belajar bahasa Arab itu. Bagaimana menurut kalian, asik atau tidak belajar bahasa Arab? Luar biasa, satu ya, menghafal ya, setoran, apalagi yang bikin kalian seru belajar bahasa Arab? Murokisu ya. Bahasa, sebelum kita masuk ke bahasa Arab, kita harus tahu apa fungsi bahasa ya. Bahasa itu apa? Ada yang tahu bahasa? Kalian? Bahasa merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi. Bayangkan bila seseorang ini berpikir, menggunakan otaknya berpikir, namun yang dipikirkan ini ia tidak tahu bahasanya. Ia ingin mengungkapkan, tapi ia tidak tahu pengungkapan itu dengan apa. Sehingga fungsi bahasa yang pertama adalah menghasilkan ide, menghasilkan pemikiran, menghasilkan jawaban. Bayangkan Zuka, kalau nggak bisa bahasa Indonesia dihilangkan. Zuka ingin memikirkan sesuatu, tapi Zuka bingung caranya bagaimana. Iya bangga. Maka dengan itulah bahasa sangat penting bagi kita. Bahasa pula menjadi cermin ya, untuk sejarah suatu bangsa. Sehingga dengan bahasa kita bisa tahu sejarah di mana di masa lalu. Bayangkan ya, bila kita tidak bisa bahasa, bagaimana kita tahu sejarah negara kita Indonesia? Dengan bahasa mana mungkin ya ulama bisa tahu bagaimana sejarahnya Arab zaman dahulu ya. Namun saat ini kita bisa mengamati, bisa belajar tentu dengan bahasa. Timbullah suatu pertanyaan ya, yang bisa jawab ya, apa yang menyebabkan bahasa Arab ada sampai saat ini? Masih salah ya. Yang pertama adalah karena syair jahiliyah. Dahulu ya bahasa Arab itu sudah ada sebelum Al-Quran itu turun. Sebelum ada Islam, bahasa Arab sudah ada ya. Seperti kita bahasa Indonesia ada bahasanya. Bangsa Arab ini sangat suka dengan syair jahiliyah. Tahu syair? Apa syair? Dengar syair ya, lantunan puisi ya. Orang Arab itu senang berpuisi ya. Karena syair merupakan kesenian yang telah diturunkan dari moyang mereka
Bagi mereka, syair merupakan keindahan dalam jiwa seseorang. Ya. Senang ketika mendengar ada seorang penyair yang bersyair. Ya. Bahkan dalam sebuah kisah, ketika ada seorang penyair dan masyarakat senang dengan syair tersebut, maka sang penyair menuliskan syairnya dengan tinta emas, kemudian dibingkai dengan tinta yang sangat indah, ditempelkanlah di dinding apa? Ditempelkanlah di dinding Ka'bah yang menandakan bahwa ini syair yang terbaik. Kemudian turunlah Al-Quran ya dengan bahasa Arab. Kenapa Al-Quran ini bahasa Arab? Ya, karena yang pertama bahasa Arab ini bahasa yang paling lengkap. Ya. Iya apa enggak? Coba kita tes ya. Bahasa Indonesia S ada berapa bunyi suara S? S doang ya. S tumpul. S huruf S dalam bahasa Arab banyak, enggak banyak. Cuma ada 3. Ada ta, ada sa, ada sya. Itu bahasa Arab saking detailnya. Bahasa Indonesianya singa, mungkin singa itu macan, ya. Apalagi mau. Dalam bahasa Arab satu kata singa itu ada sekitar kurang lebih 56 kosakata. Singa doang. Ya. Makanya Adi sering bilang, di apa bahasa Arabnya melempar. Kita lihat dulu teksnya, lempar apa? Ya. Melempar batu menggunakan kata Roma, ya, Roma dan mi. Bi apa bahasa Arabnya memberikan contoh? Tergantung kata-katanya. Saya memberikan contoh kepadamu. Makanya memberikan contoh apa bahasa Arabnya? Dorobayat ribu. Yang kita tahu dorobayat ribu artinya apa? Memukul. Ternyata ada makna lain, yaitu memberikan contoh. Itulah bahasa Arabnya. Datanglah Al-Quran ya sebagai pelengkap ya. Mau tidak mau maka syair jahiliyah berdampingan dengan Al-Quran. Al-Quran itu datang ya, fungsinya adalah mencakup seluruh bahasa yang ada. Karena pada saat itu, sebagaimana di negara kita, ya, bahasa Arab itu bermacam-macam. Ya. Terlebih lagi ada yang nama bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah adalah bahasa daerah. Seperti halnya kita ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Jaseng, ya. Ada orang Jaseng di sini, ya. Ada bahasa Lampung, Askar. Seperti halnya negara kita berbagai bahasa ada. Di Arab pun sama, ya. Ada bahasa daerah Kiptiyah, Qotbiyah, Lahjaniyah, Samudiyah. Itu bahasa daerah di Arab, ya. Dan penggunaan suaranya pun ya, dalam penggunaan hurufnya pun berbeda-beda ya. Seperti halnya di Mesir. Tahu Mesir? Tahu nggak? Bahasa daerahnya itu ketika mengucapkan huruf Qaf, tahu Qaf? Huruf Qaf, mereka sulit mengucapkan huruf Qaf. Makanya di Mesir itu kalau mendengar huruf Qaf, dia menggunakan huruf A. Percaya enggak? Ada. Kenyataannya seperti itu. Ya. Qaf bunyinya adalah A. Makanya kalau kalian searching ya,
Pernah dengar lagu Istani Suaya, tahu nggak? Olbi, Maksus, pernah dengar nggak? Nah, di lagu itu kolbu pengucapannya dengan albu, ya, albu. Itu contohnya, ya. Di Mesir susah ya mengucapkan huruf A, ya. Ya. A di sana bunyinya berubah menjadi huruf E. Makanya di sini ada namanya El Ghazi. Bisa jadi El Ghazi ngambilnya dari Mesir, ya. El Ghazi, ya. El Fatan, El Farouk. Mesti tahu, ya. Kita pindah ke negara Yaman. Yaman ini negaranya disebut sebagai apa? Madinatul Auliya, ya, kotanya para wali. Di sana bahasa Arabnya unik, ya. Mereka sulit mengatakan huruf Ho. Mereka menggantikan dengan huruf Go. Ya. Makanya ada yang memiliki gelar As-Sega, ya, As-Sega. Aslinya apa? As-Saqaf. Ada kampus besar di sana namanya Al-Ahqaf. Aslinya adalah Al-Ahqaf. Itu salah satunya, ya. Sehingga Al-Qur'an ini datang untuk merangkul seluruh bahasa-bahasa yang ada, ya, sebagai bahasa pemersatu. Itu bahasa Arab Fusha, ya, yang sebagaimana ada dalam Al-Qur'an, ya. Makanya orang Arab itu melihat negara kita, ya, luar biasa, bahasa Arabnya jago, bahasa Arab Fusha lagi, bukan bahasa Arab Amiyah. Makanya kalau kita main ke Arab sana, mereka kagum ke kita, luar biasa, ya. Karena apa? Rata-rata di Arab sana pun bahasa Arabnya itu jarang digunakan, ya. Kapan menggunakannya? Ketika ada seminar, ada tausiah, ya, pengajian. Mereka ngobrol dengan bahasa Amiyah, bahasa daerah. Maka bila tidak ada Al-Qur'an, tentu bahasa Arab akan berubah sampai sekarang ini. Namun datanglah Al-Qur'an sebagai himayah, menjaga agar Al-Qur'an dengan bahasa Arab tetap sama. Kemudian timbullah pertanyaan lagi, apa peran Al-Qur'an terhadap bahasa Arab itu sendiri? Bila Al-Qur'an dikatakan sebagai sumber yang dapat menjaga bahasa Arab, apa perannya? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur'an. Nah, apa peran Al-Qur'an ini? Dahulu, ya, sebelum ada Al-Qur'an, ya, bahasa Arab sudah ada. Ketika ada Al-Qur'an, disinilah para ulama mulai memperhatikan, memfokuskan untuk mengkaji bahasa Arab. Mungkin yang pernah mondok pernah dengar istilah balaghah, ya. Dulu zaman jahiliyah nggak ada istilah balaghah. Tapi ketika ada Al-Qur'an, mulai ada istilah balaghah. Ya, apa fungsinya? Memahami makna yang tersirat dalam Al-Qur'an. Bahwa makna Al-Qur'an itu sangat lezat, ya, nikmat bila kita pahami, ya. Contohnya, hafal surah apa? Surah sebelum Al-Duha, Al-Insyirah. Fa'inna ma'al, terus inna ma'al usri yusra. Artinya
Setiap kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi. Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Kira-kira kalau kita menulis seperti itu boros enggak? Boros apa enggak kata-katanya? Boros sekali ya. Kenapa ditulis dua kali? Enggak sekali aja. Nah, bila kita tahu ya makna tersirat, makna tersembunyi, pasti kita ini terkagum-kagum. Apa maknanya? Allah sebutkan al-usru, ya apa enggak? Fa inna usri fa inna ma'al usri yusra. Al-usru disebutkan dua kali, ya apa enggak? Ya, dengan tambahan al itu menunjukkan ma'rifah, ya. Yusron disebutkan berapa kali? Dua kali pun sama, ya. Ini maknanya pun ada makna tersembunyi. Apakah itu? Ya, dua ayat ini menunjukkan arti bahwa Allah sediakan satu kesulitan ditambah dengan dua kemudahan. Yang kalian saat ini tasbih, saat ini sedang ujian, ya, itu merupakan cobaan atau bukan? Cobaan, ya. Setiap cobaan yang ada Allah sediakan dua kemudahan. Artinya setiap ujian pasti ada jalan keluar. Zuka atau aap bisa lulus tasbih, itu cobaannya. Belajar, murojaah setiap saat, dan pasti aap ini bisa lulus tasbih. Sebabnya kenapa? Allah sudah sediakan dua kemudahan, ya. Satu berbanding dua, banyakkan mana? Dua. Maka jalan keluar, ya, solusi itu lebih banyak dibandingkan masalah. Sofi nggak bisa jawab matematika, sabar, belajar lagi. Kalau sudah bisa pasti mudah, ya. Itulah pentingnya bahasa Arab, ya. Apa kewajiban kita? Ya, wajibkah kita belajar bahasa Arab atau tidak? Wajib tidak? Wajib atau tidak belajar bahasa Arab? Dikatakan wajib tidak, tapi kita harus mempelajari. Bagaimana kita bisa paham, ya? Sholat itu menggunakan bahasa Arab. Apalagi berdoa dengan bahasa Arab. Kekhusyuan tidak akan dicapai bila kita tidak paham bahasa Arab, ya. Makanya simpel bahasa Arab itu, ya. Kita di sini berbagai bahasa daerah, banyak Jawa, Ogan. Di bagian negara lain bahasanya pun berbeda. Ada bahasa Turki, bahasa Rusia. Ketika datang ke Madinah, ya, ke Masjidil Haram, mereka disatukan dengan bacaan bahasa Arab. Itu bahasa nomor satu, ya. Maka bila ada orang tua yang ternyata memiliki anak, ya, bahasa Jepangnya pinter, bahasa Inggrisnya pinter lagi, ya, bahasa apa lagi? Rusia luar biasa. Bahasa Arabnya masih belum bisa. Bahasa Arab dahulu yang harus didahulukan, ya. Dulu bahasa Arab, baru bahasa yang lain. Bagaimana yang bisa bilang, sholat pun kita menggunakan bahasa Arab. Bagaimana hukumnya bila sholat tidak pakai bahasa Arab? Ayo, sah atau tidak? Tidak, ya. Bila ketika sholat terucap satu kata yang bukan bahasa Arab, maka sholatnya batal, ya. Misalnya pas sholat, ya, suka di sujud terakhir berdoa, ya Allah mudahkanlah tasbih saya, batal sholatnya, ya. Maka hati-hati sholat itu kalau pakai bahasa Arab.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa bahasa Arab ini merupakan salah satu 5 bahasa yang digunakan di United Nations PBB. Jadi di sana ada 5 bahasa internasional. Salah satunya bahasa Arab. Kita waktu masih SD ya, tapi pun pernah masuk SD ya, 6 tahun belajar bahasa Inggris ya. Ditambah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berarti berapa? Sudah 12 tahun belajar bahasa Inggris ya. Ada santri ya, naik kapal terbang hanya bisanya cuma yang pertama thank you ya. Bisanya ladies and gentlemen. Bisanya cuma bilang apa? Ya. I love you misalnya. Buat apa waktu kalian selama 12 tahun belajar bahasa Inggris ya? Intinya bahwa adalah bahasa Arab ini mempersatukan umat ya, dari ujung dunia ke ujung selanjutnya ya. Sampai saat ini ya, ada tidak santri yang komplain kepada gurunya? Bi, saya maunya nabinya orang Jawa. Ada yang seperti itu. Saya maunya nabi orang Batak. Jadi ada nama Nabi Muhammad orang Batak, ada. Sampai saat ini belum ada orang seperti itu ya. Kenapa orang Arab yang dipilih oleh Nabi sebagai bahasa Al-Quran? Yang seperti bilang tadi, bahasa Arab adalah bahasa yang sempurna ya. Kita cek lagi ya, bahasa Indonesia sedikit ya. Makan aja ya. Sudah makan, akan makan ya. Bahasa Arab itu unik ya. Satu akar kata bisa berubah bentuk makna. Misalnya akala artinya telah makan ya, past tense ya, yang lalu. Akan makan bisa menjadi ya dulu present ya. Kemudian akan datang future ya, lupa ya. Itu yang akan datang. Bahasa Arab itu mencakup semua. Satu kata bisa melahirkan 12 kata. Ya, ada yang nanti sudah tahu, sudah belajar tasrif. Ya. Tapi pengen dengar tasrif istilahi, fi'il madhi. Masih ingat bahasa Arab dengan artinya? Sama-sama bersuara 1, 2, 3. Fa'ala luar biasa ya, banyak sekali perubahan kata di situ ya. Itu baru tasrif istilahnya, belum tasrif lughawinya ya, lebih banyak. Anak-anakku yang kami sayangi ya, dahulu ya Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arabnya.
Kemudian datanglah seorang Yahudi kepada Nabi. Ya. Jadi ketika Nabi dengan para sahabat, datang orang Yahudi. Apa itu orang Yahudi ini? Ngomongin keburukan Nabi Muhammad dengan bahasa Yahudi. Siapa sekretaris Nabi Muhammad? Zaid bin Thabit. Ketika Nabi Muhammad bersama Zaid bin Thabit, ada orang Yahudi ngobrol pakai bahasa Yahudi. Bisa tergambar dalam bayangan, ya. Nabi berdua, ada orang Yahudi berkerumun lagi ngomongin Nabi Muhammad pakai bahasa Yahudi. Setelah itu Nabi tahu mereka sedang membicarakan, tapi Nabi diam. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Setelah mereka pergi, Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Nabi, wahai Zaid bin Thabit, pelajarilah bahasa Yahudi sekarang juga. Apa kata Zaid bin Thabit? Qad ta'alamtuhu nisfa syahrin. Kata Zaid bin Thabit, wahai Rasulullah, aku telah mempelajari bahasa Yahudi setengah bulan saja. Berarti berapa minggu? 2 minggu sudah bisa belajar bahasa Yahudi. Ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa bahasa adalah nafidatul alam, jendela dunia. Kita bisa bahasa, tentu kita mudah kemanapun. Bila rizki bisa bahasa Arab, rizki umroh bisa dipraktekkan. Ya. Bayangkan kalau kita tidak bisa bahasa Arab dan mengambil kita umroh. Ketika di perjalanan kita tersesat, ya, kita tersesat. Misalnya Revan ketika lagi umroh, ya, ingin tawaf ke Masjidil Haram, ternyata salah masuk pintu, ya. Apa yang dilakukan Revan? Bertanya, bisa nggak bahasa Arab? Ya, akhirnya ada seorang polisi, ya. Ada seorang polisi berjaga. Ya. Apa bahasa Arabnya polisi? Polis. Ada yang mengatakan surti. Ada yang bilang askar. Ya. Ada polisi tapi Revan menggunakan bahasa Arabnya. Misalnya abad, Polres. Surti, ya. Polres katanya, Polres salah, ya. Surti, saya tidak bisa bahasanya. Bingung lagi mereka. Bingung mengucapkannya, ya. Akhirnya apa? Orang pun bingung. Ya. Itulah pentingnya bahasa. Nafidatul alam, ya, jendela dunia. Ya, sebelum masuk inti, ya, dahulu, ya, Abi pun pernah merasakan sebagaimana kalian rasakan saat ini, ya, belajar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu menyenangkan enggak? Luar biasa menyenangkan, ya. Ada tips yang diberikan oleh guru Abi semasa belajar untuk belajar bahasa Arab. Nah, tulis ini penting, luar biasa, ya. Dan Abi sampai saat ini pun masih mengingat tips yang beliau berikan sampai saat ini dan masih teringat-ingat ketika beliau menyampaikannya. Karena apa? Berhasil diterapkan di Pondok Abi dulu. Ya. Yang pertama, bila kita ingin mudah belajar bahasa Arab, yang pertama adalah berkatalah dengan bahasa Arab dan dengarkanlah setiap hari. Ya. Belajarlah, berkatalah dengan bahasa Arab dan dengarkanlah setiap hari. Makanya Abi sudah sering bilang, ya, ketika Abi berikan mufradat, nah
tulis produk ini ya, ucapkan dan tidak boleh dilanggar ya. Ya bangga dalam hal perizinan wajib santri dan cendekia adapi menggunakan bahasa. Abi tujuan ini aslinya untuk memaksa kalian mengucapkan bahasa Arab itu diucapkan dan bahasa Arab itu didengar ya. Ada tak orang ada tak bayi yang baru lahir diajarkan nahwu shorof? Ada nggak? Ada atau tidak? Rizky, kira-kira ada nggak bayi baru lahir diajarkan bahasa Arab? Nggak ada lah ya. Tapi mereka masih umur masih kecil-kecil pintar bahasa Arab. Kenapa? Karena sering dengerin yang mendengarkan apa yang diucapkan oleh emak bapaknya. Kata seorang ahli bahasa ya, Ibnul Jinni ya, bahasa Arab adalah suara. Maka kita nggak heran ada anak kecil umuran Rizky ya, jagonya luar biasa bahasa Arab. Sebagian bahasa yang lain, bahasa Indonesia ya, adik kita masih kecil ya, Kamil ya masih kecil bisa mengucapkan bahasa, tentu itu dengan mendengar. Gak mungkin Kamil masuk kelas belajar ya, masuk kelas 5 belajar bahasa Inggris. Makanya kita di sini perlu adanya lingkungan yang berbahasa agar kalian ini bisa saling interaksi dengan kawan masing-masing. Karena bahasa yang pertama itu adalah lingkungan. Lingkungan pun harus mendukung. Ya. Praktekkan bahasa Arab walaupun salah. Ya. Dahulu ya ketika Abi belajar adalah ketika di kelas itu wajib, ketika di kamar wajib, ketika di kamar mandi pun wajib. Jadi gimana sih kalau nggak bisa bahasa Arab? Apa? Sukut, apa sukut? Diam, ya. Diam. Ketika ada yang nanya, jadi kawan-kawan Abi ini sengaja ya menjebak kawannya sendiri supaya melanggar. Rizky, silain aja ditanya seperti itu. Bingung jawabnya nih Abi. Akhirnya Abi bilangnya, Uridu torik, apa torik? Uridu torikun, jalan, torik ya. Uridu ada jawab artinya itu. Tapi dulu Abi bilangnya uridu torik. Yang penting adalah diucapkan dahulu, nggak perlu dikirim. Ini benar nggak ya? Ini salah nggak ya? Nggak usah dipikirin. Sebutkan, ucapkan mufradat yang lain. Bisa juga bila ada yang santri luar bisa melihat handphone ya, YouTube channel Arab banyak ya. Salah satunya Anadil, Guru Abi sering nonton ya, channel tentang belajar bahasa Arab. Bisa dengan melihat musik ya. Musik ini lebih cepat kita bisa memahami bahasa Arab. Misalnya, suka tahu nggak musik bahasa Arab yang suka tahu? Mahir Zain biasanya ya. Tonton itu Mahir Zain, bahasa Arabnya bagus. Karena al-Arabiyah tuta'allam bil istima' wa tahadduts. Belajar bahasa Arab itu adalah dengan mendengarkan dan diucapkan. Yang kedua, kita harus tahu kaidah dasar. Ya, kita harus tahu kaidah dasar
dalam berdialog. Ada ya orang Arab pun ya dahulu suku Arab Baduy ya. Kalau kita orang pedalaman ya apa namanya di sini orang Papua ya. Ada di Arab sana namanya Arab namanya suku Baduy. Mereka pinter bahasa Arabnya tapi ditanya nahwu shorof nggak bisa ya. Lantas kemudian mereka ditanya oleh seseorang, wahai Tuhan, apa yang menyebabkan engkau ingin lancar mengucapkan bahasa Arab? Apa yang mereka jawab? Walastu binahwi yaluqu lisana walakinni salikiyyu taqulu fa'aqidu. Kata beliau, ya, mereka orang Baduy itu lancar lisan mereka, lunak mengucapkan bahasa Arab, mudah mengucapkannya itu bukan karena pintar nahwu, tapi lisan mereka seperti itu adalah karena aku berkata, fa'uridu, kemudian aku mengungkapkan, menyatakan, berkata setiap saat. Itu rahasia mereka. Nggak pusing-pusing belajar nahwu ya. Akan tetapi ya kita harus juga mengetahui kaidah untuk mempraktekannya, hanya sekedar bercakap-cakap. Apa itu? Kita harus tahu fi'il, tahu fa'il, tahu tahu jar, tahu dzaraf, ya, itu merupakan bekal yang sudah kalian kuasai dan itu cukup untuk bercakap-cakap. Yang ketiga, carilah kamus ya. Carilah kamus. Tips yang ketiga, carilah kamus. Punya kamus semua atau tidak? Hah? Punya ya kamus Muhammad Yunus ya. Ada sebuah kata yaqulu Ahmad fil masjid. Ya, yaqulu Ahmad fil masjid atau yuqalu Ahmad fil masjid. Mana yang benar? Yaqulu Ahmad fil masjid atau yuqalu Ahmad fil masjid. Yaqulu Ahmad fil. Loh, kok kita tahu dari mana tahunya? Dari siapa? Dari Abi. Abi tahunya dari kamus. Ya, kita tahu yaqulu itu dari kamus. Jalasa lusu apa lisu? Jalisu ya. Alima ya lamu. Fahima ya hamu. Kenapa enggak yafhumu? Dari kamus ya. Maka santri wajib punya kamus. Bukan punya kamus? Alhamdulillah ya. Harus punya. Yang keempat, pelajarilah dari sebuah percakapan dan pahamilah. Ya. Pelajarilah dari sebuah percakapan dan pahamilah. Maksudnya bagaimana? Kalian ketika belajar minta sama alumninya di atau ini, lihat dong bagaimana orang Arab ini berdialog ya.
Lihat orang Arab yang sedang ngobrol, ya. Akan ada intonasi suara yang berbeda-beda, ya. Ketika marah, bagaimana ketika marah? Ya. La takul atau la takul. La takul, nadanya tinggi, maka kita pun harus mengikuti bagaimana orang Arab mengucapkannya. Ya. Orang Arab, ya, ketika marah, apa yang mereka ucapkan? Ada yang tahu? Beda seperti kita, ya. Santri kalau marah langsung jagung surabi keluar semua, ya. Orang Arab tidak, ya, yang asli, ya. Mereka apa yang mereka ucapkan? Allahu yahdi sambil menunjuknya. Allahu yahdi. Atau Allahu yaqra' syaitana. Allahu yahdi, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada. Itu balasan orang Arab yang sedang berantem. Bukan jagung surabi yang keluar, ya. Paham? Alhamdulillah, ya. Sebagaimana juga yang habis saya tulis, ya, di papan tulis itu salah satunya, ya. Takbiratul yaumiyah, ungkapan sehari-hari itu penting, ya, daripada menghafal. Akala yakulu, makan, syariba yashrabu, minum. Darasa yadrusu, belajar, itu tidak efektif. Yang lebih efektif adalah menghafal ungkapan kalimat, ya. Yang kelima, yang terakhir nih, sabar, ya, dan tidak tergesa-gesa. Sabar. Karena bahasa Arab itu tidak lagi asing bagi kita. Umar mengatakan, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Praktikkanlah setiap hari, maka akan menjadi bahasa yang akan keluar dari mulut kita secara fitrah kita, ya. Seperti halnya kita bahasa Indonesia, mudah tidak mengucapkannya. Mudah tidak mengucapkan bahasa Indonesia. Mudah, ya, sangat mudah. Maka bahasa Arab pun bisa seperti itu bila kita sering mempraktekkan. Ada yang ditanyakan, santri? Apa sih yang dipelajari dalam bahasa Arab supaya bahasa Arab kita ini cepat bisanya? Ya, yang pertama ada istilah maharatul kalam, yang kemampuan berbicara. Ya, sebagaimana tadi katakan, kita sebagai santri dituntut oleh guru untuk bisa bercakap, bisa berdialog dengan bahasa, tentu dengan mufradat yang telah Abi berikan. Misalnya hari ini Abi beri satu mufradat. Apa misalnya? Ya jelisu, maka kita praktekkan. Juga aina tajlis, juga di mana kamu duduk sekarang? Saling tanya, ya. Seperti itu adalah maharatul kalam. Yang kedua, membiasakan lisan kita untuk mengucapkan bahasa Arab. Orang yang tidak pernah mengatakan bahasa Arab kaku lidahnya, ya, sulit mengucapkan bahasa Arab. Ya, ya, berdiam, ya, berdiam. Lagi gila, ya. Maharatul kalam, berlatih, ya, kemampuan mengucapkan, ya. Yang kedua ada namanya maharatul qiraah,
kemampuan membaca. Ya, ketika setiap santri ini mampu membaca bahasa Arab, maka ia ini ada kemungkinan besar bisa menguasai bahasa Arab. Ya, itu harapan Abi di sini ya. Abi hari ini kadang merasa heran ya, mufrodat yang Abi berikan lupa semuanya ya, termasuk di kantin ya. Hafalkan dan praktekkan, itu yang Abi ceritakan di sini. Ternyata lupa ya. Iya bangga, bahkan santri ini ada yang rela nggak jajan gara-gara ada Abi ya, atau jajan tapi bagaikan pencuri, diam-diam kabur lewat TK ya. Itu. Dahulu ketika Abi belajar, ya, waktu Abi penuh dengan belajar bahasa Arab, ya. Ketika di kelas bahasa Arab, di kantin bahasa Arab. Karena apa? Ada mata-mata. Siapa mata-matanya? Setiap santri. Bila ada yang mengatakan bahasa Indonesia, dikasih hadiah. Yang lapor ya. Yang ketahuan gimana, Bi? Yang ketahuan diberikan hukuman. Apa hukumannya? Hukumannya adalah berpidato di depan para santriwati ya. Bisa terbayang dulunya gimana serunya? Seru ya dulu ya. Ada santri ketahuan langsung Bismillah berbicara di depan ya. Mandikum anjadakala Indonesiun ya. Ada orang yang bilang bahasa Indonesia, silakan berdiri ya. Akhirnya mereka dibawa ke lantai 2 ya. Mereka disuruh pidato di depan para santriwati ya. Nah, apa kelebihan dari Malawatul Qiraah? Kita mampu mengerti arti yang ditulis dengan cepat ya. Mampu menggunakan teknik membaca yang besar, mampu mengimbangkan dengan cepat yang harus dibaca dan tujuan untuk membacanya. Mampu yang memberikan arti terhadap setiap kata, kemampuan mendapatkan arti dari setiap kata, kemampuan mengambil kesimpulan ya. Seperti hari kemarin ya, silakan santri buat karangan bahasa Arab. Rizky cerita tentang teroris kemarin ya. Pasha cerita tentang apa kemarin ya? Tentang wanita cantik. Syahid cerita tentang Syahid mana Syahid? Jadi tentang apa Syahid kemarin itu? Ya walaupun bahasanya acak-acakan ya, tapi aku sudah mengapresiasi. Bagus, mampu ya. Ada yang nggak bisa bahasa Arab tanya, tapi ada pula yang mereka bisa nulis. Ya, nggak nanya, ternyata sudah beres. Sudah beres. Itu sudah bagus itu ya. Tinggal mempraktekkan bahasanya. Atau mau kita terapkan di pondok kita ini ya, santri wajib menggunakan bahasa Arab selain di kelas. Main bola wajib ya. Bermain wajib bahasa Arab. Ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang nanya. Aku persilahkan ya, karena waktunya masih panjang, masih sejam lagi. Apa Zulka? Hah?
Apanya? Sebagaimana kita ya, orang Arab itu sama kayak kita. Apa bahasa Arabnya? Apa? Ada lagunya ya, pasti tahu perempuan. Apa bahasa Arabnya? Ada lagunya. Ya? Nah, itu ya. Ada lagi yang sering digunakan adalah bahibbat ya, bahibbat tawi. Ya, itu sering dipakai orang Arab sebagai ungkapan cinta kepada sesama ya. Bila karena cinta itu kalau harus sama lawan jenis ya, sama kawan adalah harus cinta, sama saudara. Ada yang bertanya lagi? Revan mau bertanya? Di kenapa kok Revan ini susah belajar bahasa Arabnya ya? Pernah merasakan seperti itu? Nah, itu apa solusinya? Pertama, perbaiki niat dahulu ya, Revan ini ke pondok, tujuannya apa? Setelah itu, Revan ini niat sungguh-sungguh ingin bisa bahasa Arab, dan insya Allah Revan akan merasakan bagaimana bahasanya. Bi, saya sudah berdoa, tapi kok nggak bisa-bisa, kata Rizky. Saya masih kesulitan di mengucapkan bahasa Arab. Doa zikir tiap hari, kok doa saya nggak dikabul, kata Rizky. Kata ulama di bahasa, la takun ta'akhuru amalin apa ma'al bijah mujiban riyaksik. Kata orang di bahasa, kita ini ya nggak boleh putus asa bila kita doa kita diakhirkan ya. Boleh jadi doa kita saat ini belum dijawab untuk kebaikan kita yang akan datang. Boleh jadi Allah menggantikan dengan yang lain. Maka jangan pernah putus asa dari berdoa. Ya. Berdoa terus itu wajib. Ya. Nah, ya, Abi sekarang minta dari kawan-kawan kelas 3 bertanya 3 orang yang laki. Silahkan tanya. Tadi habis ujian bahasa Arab. Aman? Silahkan tanya. Dan yang satu, Hakim. Mau nanya? Duduk yang rapi dulu. Ada yang nanya? Pasangan? Jadi ya, kami menyimpulkan dari apa yang telah disebutkan tadi ya, tips agar mudah bahasa Arab ya, dari pengalaman Nabi yang ada sebagaimana apa yang diajarkan oleh Buddha. Yang pertama adalah apa tadi? Berkatalah dan dengarkanlah. Kedua, ketahui dasar. Yang ketiga, carilah kamus. Yang keempat, sudah pelajarilah dan pahamilah. Yang kelima, sabar dan tak tergesa-gesa. Ya. Itu kesimpulan dari Nabi. Ya, mudah-mudahan kita bisa mempraktikannya ya. Ingat, setiap guru ya, yang memberikan mufradat, berkatalah ya dan pahamilah. Ketahuilah kaidahnya, bagaimana sih caranya ini.
Cari di kamus kalau kita nggak tahu. Pelajari, contoh, coba praktikkan, lihat dari apa yang aku ucapkan. Ya, sabar. Ya. Mungkin itulah sedikit pemaparan dari Abi ya, mudah-mudahan kita bisa termotivasi untuk bisa lebih semangat lagi ya, lebih semangat ingin bisa ya, terutama mudah-mudahan Allah berikan jalan untuk kita untuk bisa lebih memahami ya bahasa Arab. Amin ya robbal alamin. Ya. Cukup sekian dari Nabi, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.